Siapa yang tidak kenal buah kurma? Popularitasnya sudah melampaui negeri asalnya di Timur Tengah hingga ke Indonesia sejak ratusan tahun lampau. Meski begitu populer dan laris di pasaran, nyatanya tanaman ini tak banyak dibudidayakan di Indonesia. Pangkal soalnya adalah keyakinan lama yang menyebut bahwa kurma hanya tumbuh di padang pasir. Belakangan, mitos itu luruh. Petani asal Thailand berhasil membudidayakan kurma yang sebelumnya diyakini hanya tumbuh di kawasan gurun. Dikutip dari liputan6.com, paling populer adalah jenis kurma kolak one alias KL1 atau populer disebut sebagai kurma tropis yang sangat genjah. Pada usia 3 tahun, kurma tropis ini sudah mulai berbunga. Namun, biasanya bunga-bunga itu akan berguguran. Inilah yang disebut sebagai bunga pasir atau bunga yang tak lantas berbuah. Jenis kurma KL1 disebut paling adaptif ditanam di Indonesia sebab kurma KL1 sudah melalui berbagai proses mutasi genetik sehingga sangat toleran dengan kondisi di negara-negara tropis. Di luar manfaat kurma yang telah diketahui, nilai ekonomi kurma tropis juga sangat tinggi. Pasalnya, kurma di Indonesia sendiri masih cukup langka. Karenanya, tiap butir kurma bisa dihargai sangat mahal. Apalagi, sebagian orang mempercayai bahwa kurma muda bermanfaat untuk menyuburkan kandungan. Tak aneh jika banyak pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan memburu buah kurma muda. Di Pekanbaru sendiri, harga satu buah kurma muda yang dapat dipetik langsung dari pohon bisa dihargai seharga Rp25.000. Padahal dalam satu tandan kurma saja ada ratusan butir kurma. Di usia 5 tahun, kurma tropis KL1 berpotensi menghasilkan 25 kg buah. Kalaupun dijual per kilogram, kurma masih memiliki nilai jual yang tinggi. Kurma matang segar misalnya dijual dengan harga berkisar antara 400 hingga 1 juta rupiah per kilogramnya. Budidaya kurma yang masih langka di Indonesia ini juga menjadi berkah untuk para pembibit tanaman. Bagaimana tidak, satu butir biji kurma dihargai Rp7.500. Adapun tanaman muda berusia 2 bulan dihargai antara Rp75.000 hingga Rp100.000. Yang lebih mencengangkan, kurma berusia 3 tahun dan sudah latihan berbunga laku dengan harga kisaran Rp1,5 juta. Dibandingkan dengan budidaya kayu misalnya, tentu tanaman kurma jauh lebih bernilai. Memang tak semua jenis kurma bisa tumbuh di Indonesia. Contohnya kurma ajwa. Kurma yang diriwayatkan merupakan kegemaran Nabi Muhammad SAW. Kurma ini kebanyakan hanya ditanam di sekitar Arab Saudi, khususnya Madinah. Jenis kurma tropis KL1 tidak rewel soal tempat. Secara umum, kurma bisa ditanam mulai ketinggian 0 dpl hingga 1000 mdpl. Menanam kurma di Indonesia tentu banyak yang bertanya, apakah hal itu bisa mengingat kurma adalah pohon buah yang habitatnya berada di padang pasir yang suhunya ekstrim. Tertarik untuk membudidayakan kurma? Atau penasaran bagaimana kurma dapat tumbuh di daerah tropis? Berikut ini adalah cara menanam kurma yang benar di wilayah tropis. Yang pertama, yaitu persiapkanlah biji yang akan digunakan dengan sangat banyak. Karena untuk kemungkinan cukup tingginya kurma saat akan berkembang setelah ditanam. Kemudian bersihkanlah biji kurma dari sisa daging yang masih menempel menggunakan pasir halus, lalu rendamlah dalam air yang sudah diberi larutan pupuk buah atau zat pengatur tumbuh selama 4 hari. Agar maksimal, gantilah air rendaman setiap 24 jam sekali. Setelah semua bibit dipersiapkan lalu ditanam, Anda bisa mulai menyemainya. Untuk menyemainya, Anda bisa menggunakan 2 media, yaitu dengan tisu basah atau media tanam dengan cara disemai langsung. Setelah itu, masukkan ke dalam pot atau polybag, lalu letakkan biji kurma di atasnya. Dalam 2 minggu, tunas akan mulai muncul dari biji yang disemai langsung tersebut. Jika biji yang sudah disemai itu menampakkan hasil berupa kecambah
atau tunas dalam waktu 2 minggu, segera pindahkan ke dalam polybag. Kemudian, ketika pertumbuhannya sudah mencapai 20 hingga 30 cm, pindahkanlah ke lahan yang lebih luas. Ketika sudah sampai minimal setengah meter, pindahkan lagi ke lubang tanam berkedalaman 50 hingga 60 cm dengan jarak antar lubang 7 kali 7 meter. Lubang itu sendiri sebelumnya sudah dicampurkan pupuk kompos di dalamnya. Lalu biarkan selama 2 hingga 3 hari dan pindahkan pohon kurma muda tersebut ke dalam lubang. Setelah itu, timbun akarnya dengan tanah. Agar menanam kurma di Indonesia ini berhasil, Anda juga harus bisa merawatnya dengan rutin dan telaten. Lakukan penyiraman setiap 2 hari sekali pada usia 1 hingga 6 bulan dari masa penanaman. Kemudian, ketika tanaman berusia 7 hingga 12 bulan, mulailah kurangi intensitas penyiraman menjadi 4 hari sekali. Saat usia pohon sudah 1 tahun, penyiraman dikurangi lagi menjadi seminggu sekali. Yang perlu Anda ketahui adalah jangan menyiram di siang hari karena akan menyebabkan daun terbakar. Selain menyiram, perawatan yang juga harus Anda lakukan adalah pemupukan dengan pupuk khusus selama 3 kali dalam setahun dan bisa Anda bagi, yaitu 4 bulan sekali. Di Indonesia, pohon kurma yang ditanam biasanya akan mulai berbunga di usia 3 hingga 4 tahun. Anda pun bisa membedakan jenis kelamin pohon dari bunganya. Jika jantan, bunganya berwarna keputihan, sedangkan jika betina, warnanya kuning cerah dan tampak seperti bunga kelapa. Cara membuahi pohon kurma ada 2 cara, yaitu melalui penyerbukan dengan dibantu angin dan serangga, serta melalui cara manual dengan memotong kulit mayang atau bagian ujung pohon kurma jantan, lalu selipkan kulit tersebut di antara bunga betina dan ikatlah selama 1 hingga 2 hari. Apabila buah kurma sudah muncul, bungkuslah dengan plastik atau kain supaya tidak terserang hama. Kemudian, potonglah buah yang berukuran kecil atau lambat berkembang supaya buah yang bagus bisa berkembang maksimal. Anda sudah bisa memanen kurma setelah 5 minggu dari waktu pembuahan. Pada masa panen, buah kurma muda sudah berubah menjadi buah dewasa dengan warna terang, yaitu warna kuning, merah muda, dan merah. Cara memanennya adalah dengan memotong tunas janjang buah, lalu bersihkan bekas potongan hingga pangkal agar pohon bisa berbuah kembali.